Om Swastiastu. Hari ini kami dari SGD A2 akan mempresentasikan student project kami dengan judul pneumokoniosis. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nyoman Dia Aswini Spaltik Suma dengan 3 digit NIM terakhir 225. Kami akan memulai dengan latar belakang. Menurut buku Outlook Energi Indonesia pada tahun 2019, Indonesia adalah negara dengan kandungan cadangan batu bara terbesar kelima di dunia, yakni sekitar kurang lebih 39,9 miliar ton. Pertumbuhan pertambangan di Indonesia yang signifikan ini membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar, yang diikuti pula dengan tingkat risiko tinggi terhadap kesehatan para pekerja tambang. Salah satu masalah terkait dengan kesehatan pekerja tambang batu bara adalah gangguan kesehatan paru pekerja. Kajanan debu berlebih di lingkungan kerja dapat menimbulkan beragam penyakit paru seperti coworkers pneumoconiosis, yang lebih dikenal sebagai penyakit paru-paru hitam, sehingga mengakibatkan gangguan fungsi paru. Berdasarkan data WHO, penyakit pernapasan menjadi 4 dari 5 penyakit yang tidak menular dengan angka kesakitan dan kematian tertinggi di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Penyakit paru akibat kerja memperlihatkan insidensi rata-rata sekitar 1 kasus per 1.000 pekerja setiap tahunnya. Menurut International Labour Organization, hingga saat ini penyakit paru akibat kerja yang paling banyak diderita adalah penyakit paru restriktif, yaitu pneumoconiosis, dengan angka mencapai 30 hingga 50% penderita di negara berkembang. Melanjutkan terkait latar belakang, jadi pneumokoniosis adalah kelainan yang disebabkan oleh penimbunan debu di dalam paru, yang ditandai dengan keluhan sesak nafas, rasa berat di dada, dan juga batuk. Pneumokoniosis dapat mempengaruhi pekerja bahkan bertahun-tahun setelah hari-hari penambangan berakhir. Akibat gejala progresif pneumokoniosis, terutama sesak nafas, berkurangnya kapasitas olahraga, dan juga batuk. Baik, bisa di next. Rumusan masalah yang akan dibahas dalam student project kali ini yaitu terkait definisi, epidemiologi, etiologi, patogenesis, diagnosis beserta diagnosis bandingnya, tata laksana, serta pencegahan dari pneumokoniosis. Bisa di next. Jadi tujuan dari penyusunan student project ini adalah agar pembaca dapat mengetahui dan memahami terkait definisi hingga pencegahan dari penyakit pneumokoniosis. Bisa di next. Manfaat yang diharapkan bagi penulis adalah student project ini dapat menambah pengetahuan mengenai epidemiologi, etiologi, patogenesis, diagnosis, dan diagnosis banding, serta tata laksana, serta pencegahan dari pneumokoniosis. Adapun juga manfaat yang diharapkan bisa tersalurkan bagi masyarakat adalah tentunya agar masyarakat mengetahui gejala dari pneumokoniosis yang harus diwaspadai beserta penanganannya yang baik dan juga benar. Izin melanjutkan dari definisi, perkenalkan nama saya Igusti Ngurah Rama Tirta Tamba dengan 3 digit NIM terakhir 188. Jadi adapun definisi dari pneumokoniosis adalah penyakit pada paru-paru yang diakibatkan dari menghirup debu atau serat yang bersifat organik maupun non-organik yang berada di udara. Penyakit ini sering ditemukan di lingkungan tempat bekerja, maka dari itu penyakit ini dikenal sebagai penyakit paru-paru akibat pekerjaan. Pneumokoniosis berasal dari 2 buah kata, yaitu pneumo yang berarti paru-paru, dan koniosis yang berarti debu. Istilah ini pertama kali digunakan mengacu pada penyakit paru yang berkaitan dengan inhalasi debu ataupun debu mineral. Jenis kasus pneumokoniosis yang paling sering ditemukan yaitu pneumokoniosis yang disebabkan oleh inhalasi partikel debu berupa debu silikon, debu asbestos, dan debu batu bara. Partikel debu ini akan masuk ke dalam paru-paru lalu menuju ke bagian alveolus dan menyebabkan inflamasi dan fibrosis yang bersifat irreversible. Baik, sekian dari presentasi saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai epidemiologi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Raden Kenek Marsha Sadikana dengan 3 digit NIM terakhir 183.
Menurut studi Global Burden of Disease pada tahun 2010, tingkat mortalitas penduduk oleh pneumokoniosis adalah sebanyak 125.000 kematian. Terdata dari tahun 1990 hingga 2017, jumlah kasus pneumokoniosis mengalami peningkatan sebanyak 81%, mencakup kedua jenis kelamin. Menurut standar usia, prevalensi kasus secara signifikan lebih tinggi pada laki-laki. Faktor usia juga cukup berpengaruh di mana jumlah insiden meningkat seiring bertambahnya usia. Kemudian di Australia dari tahun 1979 sampai 2002 lebih dari 1.000 kasus ditemukan, 56%-nya asbestosis, 38%-nya silikosis, 6%-nya pneumokoniosis batubara. Kemudian di Jiangsu, Tiongkok, dari 2006 hingga 2017 dengan 9.243 kasus, dengan mayoritas kasusnya silikosis dan pneumokoniosis batubara. Di Inggris dan Amerika 2,5 sampai 30% kasus terjadi bergantung pada kandungan batu bara daerah pertambangan. Seiring dengan pergantian tahun, angka kejadian pneumokoniosis setiap tahunnya kian mengalami penurunan, di mana dipengaruhi kontrol perusahaan yang terus-menerus mengalami peningkatan. Untuk prevalensi pneumokoniosis sendiri di Indonesia belum memiliki data yang signifikan karena belum terlaksananya penelitian khusus dengan skala besar mengenai prevalensi dari penyakit ini. Sekian dari saya, mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, saya Ica Milenia dengan 3 digit NIM terakhir 166. Jadi etiologi dari pneumokoniosis ini yang pertama ada silikon. Jadi silika bebas umumnya ditemukan dalam zat seperti batu, pasir, kuarsa, dan granit. Juga banyak terdapat pada pabrik yang banyak mengerjakan besi dan baja. Lalu pemakaian batu bara sebagai bahan bakar juga banyak menghasilkan debu silika bebas SiO2. Debu silika yang masuk ke dalam paru-paru akan mengalami masa inkubasi sekitar 2-4 tahun. Lalu kerusakan oksidatif oleh makrofag dan partikel silika menyebabkan pelepasan sitokin inflamasi. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Ibu Syahicana Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 042. Jadi untuk etiologi yang kedua itu batu bara, di mana pneumokoniosis ini sendiri dapat diakibatkan oleh adanya batu bara seperti yang sudah dijelaskan pada latar belakang, adanya coal workers pneumokoniosis atau CWP, yang dikenal juga sebagai black lung. Ini penyakit akibat dari inhalasi ataupun pekerja yang terpapar dari debu batu bara dalam durasi yang lama dan juga frekuensi yang sering, maka akan berisiko terkena penyakit ini. Dan dalam kasus ketika ada paparan debu ataupun batu bara tersebut yang tergolong berat, maka dapat berkembang menjadi fibrosis yang bersifat masif dan juga progresif, atau yang dikenal dengan progresif masif fibrosis yang dapat berakibat fatal. Bisa di next. Selanjutnya adalah etiologi yaitu asbes, di mana asbes ini sendiri umumnya memiliki sifat yang karsinogenik terhadap tubuh manusia, dan akibat dari paparan asbes yang mungkin juga durasi lama dan juga frekuensinya yang banyak ataupun sudah terlalu lama, itu dapat mengakibatkan pneumokoniosis. Pada lingkungan yang biasanya berisiko pada pekerja dengan lingkungan yang terpapar asbes, ataupun udara di sekitar, ataupun sumber titik seperti pabrik yang menangani tentang asbes. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Selamat pagi, siang, sore, Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Gabriel, izin melanjutkan. Dari patogenesis sendiri, secara general itu pneumokoniosis diakibatkan oleh reaksi paru terhadap debu yang menyebabkan inflamasi. Untuk inflamasi dan reaksi selanjutnya ditentukan oleh partikel itu sendiri. Sebagai contoh, pada partikel debu batubara, karena sifat yang inert, dia hanya akan difagositosis oleh sel makrofag. Karena sel makrofag tersebut tidak dapat menghancurkan partikel batubaranya, maka partikel batubara itu akan terus berada di sel makrofag sampai sel tersebut mati, lalu dimakan oleh sel lainnya. Proses ini terjadi terus demikian hingga debu batubara itu bisa dikeluarkan lewat jaringan limfoid atau menggunakan mukosiliari. Nah, pada proses ini akan memicu inflamasi yang dirangsang oleh makrofag sendiri seperti tumor nekrosis faktor alfa